Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar, NPM 10070217106, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai dengan menggunakan Visual Studio 2010 di BUMDes Desa Pasir Doton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Latar belakang. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini membuat hampir semua aktivitas pekerjaan sistem informasi menggunakan teknologi canggih seperti komputer. Pembuatan pelaporan persediaan BUMDes masih menggunakan sistem manual, yaitu Excel. Akibatnya, data yang tersimpan tersebut terpisah dan berbeda. Maka dari itu, sering terjadi beberapa masalah seperti lamanya proses pencatatan, pembuatan laporan, dan pencarian data yang banyak. Selain itu, sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan pembagian barang yang lengkap dan tetap perinci. Tujuan dirancangnya sistem informasi untuk memudahkan sistem pengelolaan dan pengendalian persediaan barang. Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang (BPNT) ini dirancang melalui aplikasi pengelolaan database Visual Studio 2010. Ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Rumusan masalah. Rumusan permasalahannya yaitu bagaimana perancangan sistem informasi persediaan barang BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai dengan menggunakan Visual Studio 2010 di BUMDes Desa Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang dapat menghasilkan laporan persediaan barang BPNT secara cepat, efektif, dan efisien. Batasan masalah. Metodologi penelitian ini dilakukan di BUMDes Desa Pasidoton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang (BPNT) yaitu memudahkan sistem pengolahan dan pengendalian persediaan barang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh diambil dari BUMDes Desa Pasidoton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Penyusunan dan pengolahan laporan persediaan barang BUMDes Desa Pasidoton dilakukan dengan menggunakan program Visual Studio 2010. Penelitian diambil menggunakan data tahun 2019 sejak bulan Januari hingga Desember 2019. Kajian ilmiah. Menurut Jogianto 2011, perancangan sistem merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menurut Sutabri 2012, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi informasi menurut Sutabri 2012, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan. Menurut Ristono 2009, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Setiap jenis persediaan memiliki karakteristik tersendiri dan cara pengelolaan yang berbeda. Persediaan dapat dibedakan. Persediaan bahan mentah
raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti beras, telur, juga komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Persediaan bahan baku atau penolong, yaitu persediaan barang-barang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak memerlukan bagian atau komponen barang jadi. Persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang yang merupakan barang yang keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi, atau yang lebih diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Persediaan barang jasa, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam bentuk pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Metode penelitian persediaan. Terdapat 3 metode, yaitu FIFO, FIFO, dan average. FIFO, first in, first out, yaitu metode perhitungan yang dimasukkan harga yang terlebih dahulu sebagai harga dasar. Barang yang datang pertama dikeluarkan pertama, karena jika barang yang pertama dikeluarkan terakhir, tentunya jangka waktu tersimpan barang akan lebih lama. Secara otomatis, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas barang. Yang kedua, metode penelitian LIFO, last in first out, yaitu yang terakhir masuk pertama keluar. Artinya, barang yang masuk dalam periode terakhir dikeluarkan pertama. Hal inilah yang menjadikan metode perhitungan ini dihapus dari standar pencatatan. Selain tidak sangat efektif, juga pasti ada endapan harga, kecuali jika perusahaan mengeluarkan semua barang yang ada di gudang. Dan yang terakhir, average atau rata-rata. Metode yang satu ini sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya, jika ada sesi pembelian pertama dan kedua memperoleh yang berbeda, maka langsung diambil harga rata-rata tengah tersebut, dan harga jualnya harus lebih tinggi dari harga rata-rata yang sudah dihitung. Karena secara otomatis harga rata-rata yang sudah dihitung tersebut menjadi harga pembelian. Jika dijual lebih rendah dari harga tersebut, maka akan merugi. Metode penelitian. Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Dengan metode ini, diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan-permasalahan sistem serta kebutuhan informasi pada sistem yang akan dirancang. Teknik pengumpulan data. Penelitian lapangan, yaitu observasi atau pengamatan. Observasi yaitu mengamati dan melihat secara langsung di lapangan proses-proses wawancara. Wawancara yaitu mendapat informasi dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang secara langsung untuk mengetahui data-data yang terkait dengan permasalahan yang ada dan cara kerja yang dilakukan di BUMDes yang sedang berjalan. Studi lapangan terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis dan metode penelitian. Hipotesis. Menurut Sugiono, 2017, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban yang sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Dan metode penelitian pengembangan perangkat lunak. Secara garis besar, perangkat lunak merupakan sekumpulan kode dan program untuk menjalankan eksekusi yang diperintahkan oleh user. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.